Perseteruan Dena Devanka dan Jonathan Frizzy semakin membara. Setelah Dena dan Ijong sama-sama mengaku sebagai korban, kini foto-foto KDRT hasil rekaman CCTV yang dilakukan Dena terhadap Ijong tersebar luas ke muka publik. Benny Simanjuntak selaku paman Ijong memang terbilang begitu gencar membela keponakannya tersebut dan siap membongkar berbagai fakta lainnya. Lalu benarkah Dena semakin terpojok? Benarkah Dena melakukan kekerasan secara brutal terhadap Ijong? Kemarin, setelah sidang lanjutan perceraiannya dengan Ijong kembali digelar, Dena pun akhirnya memberikan jawaban tegas di hadapan para awak media. Lalu, seperti apa reaksi Dena? Benarkah Dena justru punya bukti lain yang justru memberatkan Ijong? Jadi untuk menutupi segala sesuatunya, mungkin yang lagi heboh ini, menutupi kesalahannya dia ini, menutupi apa yang terjadi di Polres, saya akhirnya di-blow up lah sedemikian rupa untuk menjatuhkan nama saya, untuk menghancurkan saya. Nah itu buat saya tuh kayaknya udah kasar banget ya. Foto-foto yang kemarin sengaja diupload gitu ya, adalah tindakan panik karena Bu Dena pas tanggal 21 ya menerima SP2HP, surat pemberitahuan hasil penyidikan. Jadi jangan sampai dialihin isunya dari perkaranya dia, dialihin ke yang lain-lain lagi. Saya mau dari awal baik-baik. Saya dari awal mau ini selesai di perceraian baik-baik. Tapi kan dari pihak istrinya yang tidak mau. Nah kalau sudah seperti ini, saya mau disalahkan? Oh tidaklah, saya tidak salahkan dan saya tidak jahat. Saya memang sengaja mengeluarkan ini supaya setara sebanding apa yang dilakukan Dena dengan pencitraannya dengan Jonathan. Karena Jonathan ini diam terus. Saya nggak mau orang-orang jadi menyalahkan dia. Tidak mungkin saya mengeluarkan foto ini kalau tidak ada maksud baik di dalam semua ini. Bukan maksud jahat loh. Supaya istrinya juga merasa dia juga pernah melakukan kesalahan. Saya tegaskan lagi, klien kami dilaporkan dengan tuduhan yang tidak dilakukan klien kami, justru dia korbannya. Yang kedua dia digugat cerai, gitu ya. Jadi saya bilang mohon izin, saya bilang namanya semut diinjek pasti akan ngegigit mas, bela diri gitu loh. Nah ini apa yang kita laporkan ini harapan kami kita akan bisa berdamai sehingga masing-masing pihak ini mencabut laporannya. Sampai dengan saat ini kan masyarakat bahkan ya pihak-pihak lain lah memandang bahwa Mas Ijong ini pelakunya gitu. Ya kami istilahnya keluarkan bukti ini bahwa bukan Mas Ijong pelakunya gitu. Gak ada Mas Ijong melakukan pemukulan atau apa, gak ada. Justru dia adalah korban. Ya, perselisihan Jonathan Frizzy dan Dena Devanka nampaknya semakin silang sengkarut. Dena kukuh dengan pengakuannya bahwa dialah yang awalnya menjadi korban kekerasan. Sementara pihak Ijong pun semakin gencar mengeluarkan bukti demi bukti tindak kekerasan yang dilakukan Dena Devanka. Di sisi lain, turut campurnya Benny Simanjuntak juga banyak yang menilai justru semakin memperkeruh suasana. Alih-alih mendinginkan suasana, Ijong dan Dena justru semakin masuk dalam perselisihan panas. Lalu benarkah Dena tak akan tinggal diam dan akan terus maju melanjutkan perkaranya di meja hukum? Ataukah setelah bukti kekerasannya terkuak, akankah Dena justru bakal meringkuk dalam penjara? Kalau dia ngerasa itu KDRT, buktikan dong. Visum, lapor polisi. Jangan dia di publik gitu. Pada hari itu juga ya? Buktikan. Gitu. Kan dia di statementnya bilang, kuasa hukumnya bilang, ini bukan hal yang kita laporkan. Aneh, yang dilaporkan aja yang diungkapkan. Masa hari Senin siang ke Polres setelah dipanggil ya untuk dilanjutan ini ya. Sorenya preskon, nyebarin berita foto saya. Wah, itu tolong deh simpulin sendiri aja. Kan nggak bener dong. Padahal kemarinnya baru pergi sama saya nih, malamnya lah pergi sama saya sama anak-anak. Jadi saya waduh, gila. Ini actingnya luar biasa. Jangan bermain playing victim, seolah-olah jadi korban.
Betul. Masa sih laki-laki Ya. mainnya sebagai korban? Saya juga ikut dalam hal keluarga ini karena sudah ke blow up ke kalian, sudah ke masyarakat karena perilaku istrinya yang selalu bikin status. Semoga masalahnya cepat beres. Jadi nanti khususnya di bagian kepolisian atau pelaporan dan terlapor ini bisa cepat beres, nanti biar kebenaran yang terungkap gitu. Kalau aku sih semoga nanti bisa cepat beres, kan kasihan juga ada anak-anak di rumah. Jadi biar pemberitaannya juga benar, nggak ada yang simpang siur gitu. Di sisi lain, selain saling melempar tudingan kekerasan, perselisihan Dena dan Ijong juga tak lepas dari dugaan kisah cinta segitiga yang dilakukan Ijong. Ya, sudah sejak lama Ijong dituding telah bermain api di belakang Dena dengan Ririn Dwi Ariyanti yang kini rumah tangganya dengan Aldi Bragi sama-sama di ujung tanduk. Sidang perceraian mereka pun digelar di tempat yang sama dan dalam waktu yang tak jauh berbeda. Lalu mungkinkah hal ini hanya kebetulan semata? Ataukah Ririn dan Ijong memang benar-benar telah bermain api dan merencanakan perceraian mereka dengan pasangan masing-masing? Bagaimana pula reaksi Aldi Bragi yang akhirnya muncul di muka media? Mas Aldi, Mas, komentarnya Mas. Sampai sedikit aja Mas. Seperti apa Mas? Sedikit aja Mas, bentar aja. Mas, Mas, kenapa akhirnya memutuskan untuk menuntut seperti apa Mas? Mas, Sedikit dong Mas. Mas, Gimana dong Mas? Mas Aldi, sebentar aja. Hasil mediasinya seperti apa sih Mas kalau boleh tahu Mas? Berarti. Memang Ririn itu sudah lama sekali, sudah beberapa tahun yang lalu itu sudah sekitar hampir 5 tahunan lah ya. Memang sudah beberapa kali berkonsultasi dengan saya gitu ya. Tapi ya memang tetap dimintakan untuk mempertahankan gitu ya. Tapi memang mungkin permasalahan itu perbedaan prinsip yang memang sudah tidak mungkin lagi diselesaikan. Saya udah capek ya, capek menutupi. Saya menutup rapat-rapat, ibaratnya aib rumah tangga yang seharusnya tidak dibuka ke publik. Sekarang saya nggak mau. Polanya dia tuh hari Kamis sudah ngajakin ribut, supaya apa? Jumat, Sabtu, Minggu nggak pulang. Ya sudah deh, mungkin saya harus faking, bener nggak sih? Harus berpura-pura untuk bahagia. Bukan buat publik ya, tapi buat anak-anak. Tapi lama-lama saya capek juga nih, apalagi saya diperlakukan tidak adil. Untunglah, di tengah berbagai masalah yang menerpa, di tengah berbagai tudingan demi tudingan yang datang, Dena Devanka memiliki sang bunda yang selalu memberinya kekuatan untuk menghadapi segala permasalahan. Ya, pada sang bunda lah Dena selama ini mengutarakan keluh kesah, menceritakan berbagai hal yang terjadi dalam rumah tangganya dengan Ijong. Sang bunda juga tak menyangka, Ijong yang selama ini dikenal sebagai menantu yang baik, tiba-tiba berubah dan membuat Dena terpuruk dalam nestapa. Awal-awal ya mama tuh support banget. Jujur aku tuh salut juga. Mama bilang, "Teh, itu kan pilihan kamu. Itu suami yang kamu pilih. Ya sudahlah, terima aja." Beneran. Sampai aku bingung, kok mama begini banget ya. Tapi lama-lama akhirnya dia juga ya udah habis juga kesabarannya. Pilihannya dia yang dibela-belain segala macam, ya sekarang dia disakiti oleh pilihannya sendiri. Aku butuh mama karena untuk support ya, gitu. Karena tadi malam juga mamaku sampai nginep di rumah, gitu. Karena Support sekeluarga. Tahu ya, aku mungkin tahu aku sedihnya kayak apa. Dan tante juga ada beberapa kali sering ngasih tahu ke jangan hati-hati, bicaranya langsung sama saya sebagai ibunya. Kalau mau apa-apa,
kan, nggak usah sama orang lain segala macam. Kalau sudah nggak ini, tinggal ada tante, ya kita bertahan aja, kebenaran akan keluar sendiri. Kamu harus tinggalin Nabila. Apa maksudnya kamu nikah sama wanita itu, Mas? Jelas-jelas kamu menikah di belakang aku. Kamu jahat sama aku. Kamu harus bertahan untuk mendapatkan Dimas, bagaimanapun caranya. Kalau saya sukanya sama suami kamu, gimana? Jangan jadi pengganggu suami orang. Aku akan belajar mencintai kamu, dan aku harap kamu juga bisa belajar mencintai aku. Pemirsa Indosiar, ayo mulai beralih ke siaran TV digital. Siaran tetap gratis, siaran bisa lebih bersih dan jernih. Gunakan antena digital dan pastikan TV Anda bisa menerima siaran digital atau gunakan set-top box. Ayo migrasi ke siaran digital. Kasus penipuan dan penggelapan dana hingga puluhan miliar yang dilakukan Olivia Natania dan sang suami terus bergulir panas. Keduanya hingga kini belum diketahui keberadaannya. Lalu benarkah Putri Nia Daniati itu bersembunyi di Bandung bersama sang bunda? Benarkah Nia Daniati juga turut terlibat? Pemirsa, sesaat lagi tetaplah di Hot Issue Pagi. Bahwa Ibu Agustin ini sebenarnya bukan korban, melainkan dia yang merekrut orang-orang tersebut.